Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini kita masih membahas mengenai nilai mutlak. Di video kemarin kita sudah membahas mengenai konsep nilai mutlak. Pada video ini kita akan belajar bersama-sama lagi mengenai persamaan nilai mutlak. Jadi di dalam nilai mutlak itu ada sebuah persamaan yang jenisnya itu linear satu variabel. Di sini nanti saya juga menyertakan soal untuk menambah pemahaman kalian. Jadi bagian-bagian yang akan kita pelajari nanti diantaranya sifat-sifat persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kemudian penerapan persamaan nilai mutlak di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, di sini kita mulai belajar mengenai sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Di sini saya menyediakan 3 ilustrasi kartun supaya kalian itu lebih mudah untuk memahami 3 sifat yang ada di persamaan nilai mutlak. Mari bersama-sama kita buka peti ini untuk mengetahui sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak. Yang pertama, ini ada peti di samping Sandy. Coba kita buka. Nah, di sini menyatakan sifatnya, jika kita menemukan nilai mutlak X, maka kita bisa merubahnya menjadi akar X kuadrat. Itu untuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua ada di samping Patrick, yaitu jika nanti kita menemukan perkalian di dalam nilai mutlak, seperti nilai mutlak dari X dikali Y, maka kita bisa memecahnya menjadi nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Itu untuk sifat yang kedua. Sifat yang ketiga ada di samping SpongeBob. Di sini menyatakan bahwa jika nanti kita menemukan pembagian di dalam nilai mutlak. Nah, di sini nilai mutlak dari X per Y, nanti kita bisa memecahnya menjadi nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Di sini dengan syarat Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0, dikarenakan jika penyebutnya nanti 0, itu hasilnya akan tak terhingga. Nah, jadi di sini ada 3 sifat penting ya dalam persamaan nilai mutlak. Nah, kalian nanti bisa mengingatnya dengan bantuan kartun-kartun yang saya sediakan ini. Selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian, di sini saya menyediakan 2 soal. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Jadi untuk soal yang pertama itu seperti ini. Berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, selesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu nilai mutlak 2x-1 sama dengan 7. Nah, di sini pembahasannya kalian ingat bahwa sifat dari di samping Sandy itu menyatakan jika ada nilai mutlak X, kita bisa mengubahnya menjadi akar X kuadrat. Nah, mari kita gunakan sifat ini untuk menyelesaikan soal nomor 1 ya. Jadi yang pertama, kita memisalkan X-nya itu menjadi 2x-1. Kemudian kita terapkan pada soalnya sehingga menjadi akar 2x-1 kuadrat sama dengan 7. Nah, kalian ingat sifat dari akar itu bisa hilang jika kita kuadratkan kan? Nah, maka di sini kedua ruas kita kuadratkan sehingga akarnya itu hilang menjadi 2x-1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Sehingga dengan bentuk seperti ini kita lebih mudah dalam menyelesaikan. Kemudian kalian ingat jika mengalihkan 2x-1 kuadrat itu kita dengan mengalihkan ulang ya, jadi menjadi 2x-1 kali 2x-1. Kemudian menjadi persamaan kuadrat seperti berikut. Dan di sini saya pindah ruas ke kanan semua menjadi persamaan sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan membaginya dengan 4. Sehingga lebih sederhana kan. Kemudian setelah itu kita bisa memfaktorkan. Nah, di sini supaya memudahkan kalian untuk memfaktorkan persamaan kuadrat seperti ini, kalian bisa membuka web namanya itu Mathway ya, supaya kalian tidak kesulitan dalam memfaktorkan seperti ini. Kemudian setelah kalian menemukan faktor ini, sehingga bisa menemukan nilai X. Di sini X-nya itu ketemu 4 sama min 3. Nah, mudah kan teman-teman? Kita lanjut ke soal 2 ya. Di sini soal 2 itu himpunan penyelesaian dari X plus 7 dibagi 2x-1 sama dengan 2. Nah, ini sama, kita juga disuruh menentukan X-nya ya. Kemudian di sini ingat sifat di samping SpongeBob.
jika ada pembagian di dalam nilai mutlak, kita bisa memecahnya ya. Nah, di sini kita misalkan X-nya itu X plus 7, kemudian Y-nya itu 2X min 1. Kemudian kita tuliskan di soal, dan kita bisa memecahnya. Kemudian kita bisa mengalihkan silang ya. 2X min 1 kita kalikan dengan 2. Setelah itu nanti kita bisa mengoperasikan. Seperti ini. Kemudian berdasarkan sifat nomor 1 tadi, kita kan bisa mengubahnya menjadi akar X kuadrat. Nah, di sini saya tidak menulis akarnya, saya langsung menulis seperti ini karena nanti kan kedua ruas dikuadratkan, nanti akarnya sudah hilang. Jadi boleh langsung ditulis seperti ini kan. Kemudian kita masing-masing mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan sehingga ditemukan persamaan kuadrat seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, kita pindah ruas ke ruas kiri semua sehingga menjadi sama dengan 0, dan ini bisa kita masing-masing dibagi dengan 15. Kemudian ketemu bentuk yang lebih sederhana dan kita bisa memfaktorkan, kemudian ketemu nilai X-nya itu sama dengan 3 dan min 1. Seperti itu untuk penerapan di dalam sebuah soal ya. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai permasalahan kehidupan sehari-hari yang menggunakan sifat persamaan nilai mutlak. Di sini saya menyediakan soal cerita. Jadi seperti ini soalnya. Sepulang sekolah, Rogu ingin ke rumah Rangga. Namun ia juga ingin membeli buku. Tapi Rogu lupa letak toko bukunya. Ia hanya tahu bahwa ada toko buku di sekitar rumahnya. Padahal jika toko bukunya lebih dekat dari rumah Rangga, Rogu pasti memilih membeli buku terlebih dahulu. Rogu ingat, sewaktu jam istirahat, Rangga bercerita bahwa jarak sekolah ke rumahnya adalah 5 km. Rangga juga memberitahukan bahwa memang ada toko buku pada jarak 1 km dari rumahnya. Tapi di mana tepatnya letak toko buku itu bila dihitung dari sekolah. Nah, di sini untuk mengerjakan soal ini kita harus memahami ya jalan ceritanya. Kemudian dari soal ini kita mendapat 2 petunjuk. Yang pertama, bahwa jarak rumah Rangga ke sekolah itu 5 km. Kemudian Rangga mengatakan ada toko buku berjarak 1 km dari rumahnya. Nah, di sini kita disuruh mencari letak tepat dari toko buku jika dihitung dari sekolah. Nah, berarti dari sini kita harus mengilustrasikan tempat-tempat yang ada di cerita ini. Jadi, tempat-tempat yang ada di cerita ini yang pertama ada sekolah, kemudian ada rumah Rangga, dan di sini ada 2 kemungkinan ya dari toko bukunya. Kenapa di sini ada 2 kemungkinan letak toko bukunya itu? Karena nanti kita mengerjakannya itu berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, kan persamaan kuadrat itu kan akarnya kan ada 2 ya. Jadi nanti kita buat kemungkinannya itu ada 2 toko buku. Kemudian di sini kita ketahui bahwa jarak sekolah ke rumah Rangga itu kan 5 km. Kemudian jarak dari toko bukunya itu kan 1 km. Di sini saya membuatnya seperti ini ya. Kemudian jarak dari sekolah ke toko buku itu yang akan kita cari. Jadi untuk yang sekolah ke toko buku 1 itu kita misalkan X kilometer. Kemudian jarak sekolah ke toko buku 2 kita misalkan X kilometer juga. Nah, di sini tugas kita mencari X-nya ini. Jadi kenapa saya memberikan kemungkinannya itu ada 2? Jadi nanti jika kita mengerjakan persamaan di dalam nilai mutlak itu pasti nanti berkaitan dengan persamaan kuadrat. Seperti soal-soal yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita langsung mulai saja pembahasannya. Di sini kan kita harus membuat persamaan nilai mutlaknya. Di sini kan kita sudah memisalkan ya tadi, X-nya itu adalah jarak sekolah ke toko buku. Kemudian di sini persamaannya itu adalah X sama dengan 5 plus 1.
Kenapa di sini 5 plus 1 ya? Karena X-nya itu kan jarak dari sekolah ke toko buku. Kemudian kita kan tadi menemukan petunjuk bahwa dari rumah Rangga ke sekolah itu kan jaraknya 5 km. Kemudian tadi dari rumah Rangga itu ada toko buku sekitar jarak 1 km. Jadi nanti kita logikanya jika kita ingin ke toko buku, kita harus melewati 5 km ke rumah Rangga dulu, kemudian 1 km ke ke toko buku. Seperti itu ya. Jadi kita langsung buat. Nah, jadi dari sini kita nanti bisa mendapatkan dua persamaan nilai mutlak. Yang pertama, persamaannya itu adalah X-5 sama dengan 1, karena yang kita pindah ruas itu adalah 5. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah X-1 sama dengan 5. Kita bahas dulu untuk yang persamaan nilai mutlak X-5 ya. Nah, di sini seperti sifat yang ada di sampingnya Sandy tadi, kita bisa merubahnya menjadi akar X-5 kuadrat. Nah, di sini saya tidak menuliskan akarnya, saya langsung mengkuadratkannya. Sehingga langsung menjadi bentuk X-5 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita operasikan seperti ini dan kita pindah ruas ke kiri semua menjadi sama dengan 0 dan kita mendapatkan faktor dari persamaan kuadrat berikut, yaitu faktornya X-6 dikali X-4. Ingat ya, supaya lebih mudah kalian boleh menggunakan web namanya Mathway. Kemudian di sini kita menemukan penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan 4. Jadi di sini tadi balik lagi kenapa saya memilih toko bukunya itu ada 2, karena nanti saat kita mengerjakan itu nanti berkaitan dengan persamaan kuadrat seperti ini. Karena kan nanti ini selalu mempunyai 2 akar kan. Jadi kita nanti mempunyai 2 kemungkinan. Kemudian di sini untuk yang X-1 sama dengan 5, coba nanti kalian kerjakan sendiri ya. Nanti hasilnya akan sama, yaitu X-nya itu 6 atau X-nya sama dengan 4. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah menemukan ya jawabannya. Jadi nanti ada 2 kemungkinan. Yang pertama 6 km dari sekolah Rogu, dan yang kedua 4 km dari sekolah Rogu. Seperti itu untuk pembahasan dari permasalahan kehidupan sehari-hari yang menggunakan sifat persamaan nilai mutlak. Semoga dengan video ini bisa membantu pemahaman kalian. Jika nanti kalian kurang paham mengenai penjelasan videonya, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.